Siapa Satrio Piningit, Sabtu Palon, dan Ratu Adil itu? Dalam euforia kebangkitan lokal wisdom Nusantara saat ini, terutama dalam bidang spiritual, banyak orang tergiring kepada spiritual mistika. Hal ini banyak mengakibatkan keterjebakan pada delusi dan halusinasi, karena dasar pendidikan mayoritas masyarakat kita diwajibkan untuk meyakini sesuatu tanpa fakta yang harus dibuktikan kebenarannya. Karena masyarakat kita terbiasa dengan doktrin yang menanamkan keyakinan terhadap hal-hal yang bersifat tidak realistis atau bahkan tahayul. Pengaruh dongeng bangsa lain tentang Aladin dengan lampu ajaib yang berisi makhluk halus atau jin yang bisa mengabulkan 3 keinginan pun turut membentuk pola pikir masyarakat yang selalu berharap terhadap keajaiban dan mukjizat. Begitu pula dengan dongeng Abu Nawas yang dengan berbagai kecerdikan atau mungkinkah kelicikan bisa mengakali Raja Harun dan lainnya dengan 1001 cara. Ketika kesadaran spiritualnya mulai bangkit, bisa merdeka dari pengaruh doktrin dan dogma yang membelenggu pikiran, tetapi belum tentu kerangka berpikirnya berubah sepenuhnya. Masih banyak sisa-sisa residu tentang keajaiban dan mukjizat yang membentuk pengharapan untuk mendapatkan peninggalan dari leluhur dengan mudah, baik itu masalah ilmu kesaktian, ketokohan leluhur, atau harta amanah. Ada yang merasa sebagai Satria Piningit, entah karena merasa sebagai sosok reinkarnasinya, titisannya, ataupun hanya mengaku-ngaku demi mendapatkan keuntungan dengan akal Abu Nawasnya. Kemudian sosok Satria Piningit ini merasa jadi harapan seluruh Nusantara yang mampu mewujudkan Sabtu Palon, sehingga akan terwujud Ratu Adil. Pola pikir membentuk kaum spiritualis mistika terjebak ketokohan dengan delusi dan halusinasinya, akhirnya menimbulkan pola pikir ini membentuk kaum spiritualis mistika terjebak ketokohan dengan delusi dan halusinasinya, akhirnya menimbulkan pengkultusan, sehingga tidak ada bedanya dengan orang-orang yang mabuk doktrin dogma agama. Kehilangan daya nalar dan analisa kritis, realistis, inilah yang membentuk keterjebakan dalam hal yang irasional, sehingga seberapa lama pun mereka berspiritual, tidak ada perbaikan yang signifikan terhadap negara, masyarakat, maupun dalam kehidupan diri pribadinya. Semua saling menunggu waktu atau wayah akan datangnya keajaiban terhadap dirinya. Begitupun pendukungnya, mereka dengan setia menunggu dan berharap perubahan akan tiba dengan segera. Sehingga banyak kaum spiritual mistisme dan para pendukungnya hanya membuang waktu dan biaya tanpa melakukan banyak perubahan yang berarti. Mari berpikirlah realistis dengan membedah sindir salib siloka sederhana, hanya dari namanya saja sesuai perkembangan zaman saat ini. Selama ini kita terjebak dalam jangka Jayabaya tanpa membedah arti nama Jayabaya itu sendiri. Jangka artinya periode atau waktu, jaya artinya kemenangan atau kejayaan, baya adalah kesengsaraan. Jadi arti jangka baya adalah periode atau waktu kemenangan dari kesengsaraan. Selesainya periode kemenangan dari kesengsaraan ini ketika terpenuhinya apa yang disebut ramalan Jayabaya. Kunci dari ramalan Jayabaya adalah Satria Piningit. Mengapa? Satria Piningit adalah sosok para satria yang masih dipingit atau dipenjara. Dipenjara di mana?
Lalu oleh siapa? Satria ini tidaklah hanya satu, tapi siapapun sosok para satria, putra dan putri Nusantara yang masih terpenjara, dibelenggu oleh doktrin dogma bangsa asing, sehingga mereka hidup dalam impian yang diceritakan bangsa lain. Maka para satria ini sedang mabuk dalam delusi, sehingga melupakan tanah air dan ibu pertiwinya, karena terlalu sibuk mengharapkan kehidupan surga imajiner yang telah didoktrinkan sebagai kesenangan kehidupan di alam keabadian. Ketika para satria ini mampu memerdekakan diri dari belenggu penjara doktrin dogma yang menjajah kedaulatan berpikirnya, maka pikiran jernihnya akan mampu bersabda palon. Karena sabda adalah ucapan dan palon adalah kunci kebenaran atau kebenaran yang terkunci, maka satria yang sudah mempunyai kedaulatan berpikir akan mampu menyuarakan atau menyabdakan kebenaran yang selama ini terkunci. Dan siapakah Ratu Adil? Ratu Adil bukanlah sosok orang, tetapi merupakan hasil akumulasi dari para satria yang mampu menyuarakan kebenaran yang selama ini terkunci, sehingga mekanisme sistem yang beraturan selaras, seimbang, dan saling melengkapi serta saling memakmurkan. Sehingga ketika para satria putra-putri Nusantara mampu menyuarakan kebenaran yang selama ini terkunci, maka akan terbentuklah Ratu Adil, yaitu pemerintahan yang mampu mensejahterakan masyarakat dengan seadil-adilnya. Jadi bangunlah para satria peningit dari tidur panjangmu yang bermimpikan kesenangan kehidupan di akhirat. Ibu Pertiwi membutuhkanmu untuk memelihara surga di kehidupan nyata dan di tanah airmu Nusantara. Jangan sampai surga yang telah diberikan di dunia ini direbut dan dirusak oleh bangsa asing dan antek-anteknya, para satria mabuk yang masih jadi budak bangsa lain. Sadarlah hai para satria, bangkitlah untuk Nusantara.